Guys, perkenalkan nama saya Rita Sapitri. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Kami di sini ingin mewawancari Cici, yaitu sebagai pemilik jamu Cafe de Nyaros, dan bersama teman saya Yoga Pujian Tonga dan kawan saya Cici Suwandi. Jadi untuk pertanyaan pertama, langsung aja pertama. Itu pada tahun berapakah Cafe de Nyaros ini didirikan dan bagaimana sejarahnya begitu? Jadi Nyonya Ros ini didirikan pada akhir tahun 2025 pada bulan November. Jadi sejarahnya didirikan ini karena saya sendiri ya suka minum jamu. Terus ini resep turun-menurun dari orang tua. Jadi ada nggak misi-misi dari bangun Cafe de Nyaros? Ya, misi-misi dari Nyonya Ros adalah supaya masyarakat itu tetap kenal dengan jamu dan mulai hidup sehat. Jadi apa tujuan utama untuk didirikan Cafe de Nyaros ini? Kita sebenarnya targetnya ini untuk semua kalangan ya, dari yang anak-anak sampai lansia. Jadi kita mengedukasi lah masyarakat warga Medan ini supaya kenal jamu, supaya mulai hidup sehat dan mau minum jamu. Jangan kepikiran lagi jamu itu pahit ya. Iya, betul. Target konsumen itu berarti untuk semua kalangan. Iya, semua kalangan dari anak-anak sampai lansia karena kita herbal. Jadi anak-anak juga bisa minum gitu. Ya, bukan cuma orang tua, anak-anak muda juga. Tapi itu nggak pahit itu ya. Ya, jamu nggak pahit sih. Boleh datang coba di Nyonya Ros. Ya, coba datang. Apakah jamu yang dijual menggunakan resep tradisional atau inovasi baru dari dokter? Betul. Jadi resep dari jamu-jamu Nyonya Ros ini semuanya fresh dari bahan rempah-rempah fresh dari supplier kita itu fresh. Jadi kita nggak pakai yang kayak ada serbuk-serbuk, enggak, semua itu dimasak. Jadi customer datang, order, kita bawa masak baru dihidangkan. Boleh tahu nggak dari mana sumber bahan baku Cafe jamu Nyonya Ros? Apakah dari pasar atau kerjasama dari supplier? Kita ada rekanan dari supplier, mereka supply ke kita bahan-bahan mereka. Nggak ada langsung dari suppliernya. Selama ini bekerja sama supplier itu pernah ada kendala nggak memperoleh bahan baku? Belum ada sih, belum ada karena bahan bakunya untuk di Indonesia lumayan gampang dicari ya untuk jamu. Indonesia kayak rempah, jadi nggak ada kendala sih. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya sih, apakah harapan dari rencana pengembangan Cafe jamu Nyonya Ros ini kedepannya yang kita harapkan ya semua ini ya kalangan bisa mulai mencintai jamu, tahu jamu itu rupanya jamu itu enak banget ya, nggak ada pahit-pahitnya gitu. Kalau pada masyarakat apa mengenai konsumsi jamu ini bagaimana sih? Jadi sebenarnya konsumsi jamu itu sangat bagus ya untuk semua kalangan, baik yang belum ada penyakit untuk mencegah kita juga udah bisa minum jamu. Yang udah ada penyakit seperti penyakit hati itu bagus banget minum temulawak. Nah untuk cewek-cewek ini yang mau diet juga ada jamunya. Kunyit asam itu bagus banget untuk haid, untuk cewek itu bagus banget. Bisa untuk diet juga. Nah, kalau temulawak itu untuk penyakit hati, kecapean, itu bagus banget minum temulawak. Rekomen. Apakah ada rencana untuk membuat sebuah produk sendiri kayak misalnya buat belum sih, karena kita masih mau yang fresh ya. Jadi asli semua fresh dari rempah, begitu orang order baru kita buat. Jadi kalau udah yang kemarin berarti ada tambahan lagi. Pasti dong, karena kan yang kemasan itu harus ada expirednya, jadi harus ada pengawetnya gitu. Selanjutnya saran Cici untuk orang yang ingin memulai usaha jamu. Ya, soalnya kan di Medan kan masih jarang ya yang ada yang punya kafe jamu, ada nggak sarannya? Sebenarnya kafe jamu sekarang masih kurang ya, maksudnya yang kurang banyak yang berminat. Jadi itu masih perlu bantuan dari masyarakat warga Medan itu edukasi lah, edukasi tentang jamu itu bagus untuk kesehatan. Sekarang banyak orang Medan itu yang suka jamu. Iya betul. Medan pun apalagi kita main genji ya. Justru karena kita buat jamu ini mau untuk genji sih, makanya suasananya kita buat agak homey, supaya genji-genji mau datang kan. Gitu. Untuk pesan dan kesannya ada nggak? Pesannya untuk
pesannya untuk masyarakat warga Medan ya, mulailah hidup sehat karena sebenarnya warga Medan itu sudah concern sih sama hidup sehat. Iya, Sekarang kan banyak yang olahraga, jalan kaki, jogging, apa kan itu cocok banget sebenarnya. Pagi-pagi minum jamu gitu. masyarakat Medan jangan lupa minum jamu Iya. biar sehat. Mulai hidup sehat dengan minum jamu. Iya, herbal. Kurangin untuk Genji, kurangin kopinya. Dan sih wawancaranya kami ucapkan terima kasih Ya, terima kasih. atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tahu dong rekomendasi menu favorit dari Cafe Jamu ini apa? Baik, di sini kita ada bestsellernya ramuan Nyonya Ros. Dia itu campuran dari kunyit sama temulawak. Dia bisa mengatasi gejala susah buang air besar, mengatasi liver. Di sini kita juga ada ramuan kunyit asam, itu bagus banget buat wanita. Dia itu bisa mengatasi susah datang bulan. Ada juga ramuan pria perkasa, dia itu bagus banget untuk cowok. Nah, Kak, apakah ada rekomendasi selain jamu untuk warga Medan nih yang nggak suka jamu? Tentu ada dong, Kak. Contohnya ada ramuan hasillah. Manfaatnya itu untuk menurunkan tekanan darah, terus meningkatkan kekebalan tubuh. Terus ada juga ramuan kembang telang. Dia ini manfaatnya mengatasi susah tidur dan satunya lagi menghilangkan pikiran stres. Untuk para Genji nih kan suka pada minum kopi, ada rekomendasi nggak di sini gitu yang kopi biar sehat gitu? Tentu ada juga, Kak. Kita di sini menyediakan kopi jahe merah. Manfaatnya salah satunya mengatasi gejala pegal linu. Terus yang kedua kopi susu jahe merah. Manfaat yang pertama mengatasi gula darah, darah tinggi dan kolesterol. Oh, makasih ya. Jadi buat para Genji yang suka minum kopi, ubahlah minum kopimu dengan yang sehat-sehat. Minum kopinya itu kopi jahe merah ya. Ini kalau kesehatan loh. Jadi lupa berarti ke Cafe Nyonya Ros.